Saya ingin bertanya mengenai doa meminta keadilan Tuhan, di mana saya memahami sebagai suatu concession, yaitu kelonggaran, daripada sebagai suatu perintah atau saran Alkitab. Memang betul, maksudnya kita boleh lakukan, bukan harus lakukan. Tetapi bahwa kita itu adalah sesuatu yang baik. Jadi bukan cuma soal diizinkan, ini adalah sesuatu yang baik untuk kita lakukan. Karena keadilan Tuhan sudah pasti akan dinyatakan bagi orang percaya, bahkan tanpa perlu diminta melalui doa. Nah, sekali lagi kelihatannya saudara masih kurang mengerti paradoks. Ingat paradoks. Kedaulatan Allah, betul Tuhan akan memberikan keadilan, tapi kita harus mengupayakannya. Sehingga tidak boleh kalau kita berpikir, kan nanti Tuhan akan memelihara, Tuhan akan memberikan keadilan, kalau gitu aku tidak perlu mengupayakan keadilan. Sekali lagi berarti kita tidak berpikir secara paradoks ya. Jadi kita harus mengupayakan keadilan. Dan kalau saudara mempunyai pemikiran seperti itu, toh Tuhan akan melakukannya. Kalau begitu kita tidak perlu melakukan apapun. Buat apa menginjili? Toh nanti orang yang sudah Tuhan tetapkan pasti akan percaya. Maka kita akan mengatakan, ya buat apa kita sekarang menginjili? Buat apa berdoa? Toh Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan dan akan memberikan apa yang kita butuhkan tanpa kita berdoa. Tapi karena Tuhan memberikan prinsip paradoks tersebut, Tuhan mau kita berdoa. Tuhan Yesus berkata, jangan berdoa bertele-tele seperti orang tidak percaya. Karena Bapamu di surga sudah tahu apa yang kamu butuhkan sebelum kamu berdoa. Jadi Tuhan Yesus juga mengatakan Bapamu sudah tahu, tapi disuruh berdoa enggak? Iya kan, ya. Karena itu sekali lagi kita harus mengerti paradoks ya. Saya lanjutkan, karena kebenaran inilah orang percaya bahkan harus mengasihi musuh dan berdoa untuk mereka. Bagaimana pandangan Ibu mengenai hal ini? Nah, saudara-saudara, betul Tuhan menyuruh kita juga harus mengasihi. Tapi saya mau supaya kita mengerti, Tuhan tidak menyuruh kita mengasihi musuh seperti mengasihi keluarga kita ya. Tuhan itu tidak menyuruh kita mengasihi semua orang sama rata. Jadi jangan mengasihi musuh seperti saudaramu sendiri, undang makan ya, bawa ke rumah. Waduh, bisa gawat tuh, bisa habis mungkin hartamu dirampok nantinya. Jadi mengasihi musuh itu seperti apa? Nah, apa yang dilakukan Daud tidak membunuh Saul ketika dia ada kesempatan, itu namanya berbuat baik kepada musuh. Dan kalau saudara baca di dalam 1 Samuel 24, Saul sendiri mengaku bahwa Daud berbuat baik kepada dia. Berarti apa? Berarti Daud mengasihi musuh dan berbuat baik kepada musuh, tapi pada saat yang sama meminta supaya Tuhan memberikan keadilan, dan ini juga yang dikatakan Paulus. Karena itu saya tunjukkan Roma 12 ya. Roma 12 ayat 19 dan 20. Roma 12 ayat 19 dan 20. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi mau mengatakan kita tidak boleh balas dendam, tetapi dengan mengatakan bahwa berilah tempat kepada murka Allah, tersirat kamu berdoa kepada Allah biar Allah yang membalaskan. Jadi intinya ayat 19 Paulus mengatakan kamu tidak boleh balas dendam, berdoa saja Tuhan yang membalaskan. Tapi ayat 20, tetapi jika seterumu lapar berilah dia makan, jika dia haus berilah dia minum, dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Ayat 20 Paulus mau mengatakan apa? Kamu berbuat baiklah kepada musuhmu. Artinya meminta Tuhan membalaskan, meminta keadilan Tuhan itu boleh dilakukan bersama-sama dengan berbuat baik kepada musuh. Dan itu yang Daud lakukan, berbuat baik kepada Saul, tidak membunuh Saul ketika dia mempunyai kesempatan, tetapi pada saat yang sama dia meminta Tuhan membalaskan. Sekali lagi kita seringkali tidak berpikir secara paradoks, sehingga bagi kita ini kelihatannya bertentangan. Tapi kemudian juga coba pikirkan ya saudara, musuh Tuhan Yesus itu siapa? Musuh Tuhan Yesus adalah iblis dan antek-anteknya. Nanti Yesus akan menjadikan iblis perdana menteri atau menghancurkan iblis dan antek-anteknya? Menghancurkan kan? Apakah kita kemudian berkata, waduh Tuhan Yesus menyuruh kita mengasihi musuh, dia sendiri menghancurkan musuhnya?
Berarti Yesus tidak menjalankan apa yang dia khotbahkan. Berani nggak kita ngomong begitu? Tentu saja tidak berani. Artinya apa? Artinya kita salah mengerti ketika Tuhan Yesus menyuruh kita mengasihi musuh. Karena ketika Allah menyuruh kita mengasihi musuh bukan berarti keadilan tidak ditegakkan. Allah kita adalah Allah yang kasih tetapi juga Allah yang adil. Karena itu mengasihi musuh dan pada saat yang sama kita meminta boleh melakukan dan perlu melakukan dua-duanya ya. Jadi dalam hal ini kita harus mengerti ketika Tuhan Yesus menyuruh kita mengasihi musuh bukan berarti keadilan tidak ditegakkan. Ya, karena itu ketika misalnya orang itu bersalah, ya kita juga boleh misalnya membawa dia ke pengadilan dan sebagainya.